Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Mekar Indah, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati tentang khusyuk. Pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas tentang tingkatan-tingkatan khusyuk. Kini kita masuki pembahasan tentang jenis-jenis khusyuk. Khusyuk ini ada dua macam, yang asli dan yang palsu, yang benar dengan yang salah. Yang asli, yang benar disebut dengan khusyukul iman. Khusyukul iman artinya khusyuknya orang-orang mukmin. Wa huwa khusyu'ul qalbi lillahi bitta'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya. Fayankasirul qalbu kasratan multaimatan minal wajal wal hub wal haya wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi. Huwa fayakhshau qalbuhu la mahalata fayatba'uhu khusyu'ul jawarih. Yang dimaksud khusyuk iman adalah khusyuknya hati kepada Allah. Dengan atau dalam bentuk gimana? Dalam bentuk mengagungkannya, memuliakannya, tenang atau nyaman kepada Allah Azza wa Jalla. Mahabah. Mahabah ini agak susah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda ada sebutan ajrih. Orang anak muda sekarang belum tentu paham ajrih. Ajrih biasanya perasaan segan, ogah, hormat, santun kepada pihak yang biasanya dianggap dituakan, diorangtuakan, dihormati, yang seperti itu mahabbah. Jadi khusyuknya hati dalam bentuk mengagungkannya, memuliakannya, tenang kepadanya, mahabbah kepadanya, dan malu kepadanya.
Lalu hati pun dipenuhi oleh berbagai macam perasaan yang bercampur antara takut, cinta, malu, mengakui seluruh nikmat Allah, tapi di sisi lain mengakui kejahatan dirinya kepada Allah. Allah tak pernah berhenti memberi kenikmatan, hamba tak pernah berhenti durhaka kepadanya. Maka mau tidak mau hatinya akan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu khusyuknya hati ini diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Inilah yang disebut dengan khusyuk iman. Jadi munculnya khusyuk tersebut dari hati. Lalu berefek kepada anggota badan. Asli khusyuknya anggota badan sebagai efek dari khusyuknya hatinya. Adapun yang kedua, waliyadzubillah, ini yang palsu. Ini yang imitasi. Ini yang keliru, yaitu khusyu'un nifaq. Khusyuknya orang-orang munafik. Wa huwa khusyu'ul zahir duna muwatata'atil batin fayabdu al jawarih tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi. Khusyuknya orang munafik adalah khusyuknya lahiriahnya saja, badannya saja, anggota badannya saja, tanpa disertai dengan kekhusyuan batin. Maka kekhusyuannya nampak pada anggota badannya sebagai sandiwara, acting, kepura-puraan, padahal hatinya tidaklah khusyuk. Oleh karena itu, ketika seorang manusia menampakkan kekhusyuan hanya dalam anggota badan, tapi hatinya kosong dari kekhusyuan, maka ini termasuk bentuk khusyuknya orang-orang munafik. Dan inilah yang sangat ditakuti. Sampai Nabi SAW juga para sahabat dan para ulama mewanti-wanti agar kita berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik ini. Berkata para ulama as-salafus salih, ista'idzu billah min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik. Faqila lahu, lalu ditanya, wa ma khusyu'un nifaq, apakah khusyuk orang munafik itu? Lalu dijawab, antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyi. Kau melihat orang itu jasadnya khusyuk, tapi hatinya tidaklah demikian. Hatinya tidak khusyuk. Jadi hanya pura-pura saja. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, Kana yukrahu ayyuriyar rajulu minal khusyu' akthar mimma fi qalbih. Para ulama zaman dahulu, maksud zaman dahulu teh menurut Fudail bin Iyad. Jadi ulama sebelumnya, di kalangan para ulama as-salafus salih, mereka membenci seseorang terlihat badannya khusyuk dengan kadar melebihi kekhusyuan hatinya. Jadi hatinya ada khusyuk, tapi ekspresi wajah badannya melebihi kadar kekhusyuan hatinya. Itu dibenci, dimakruhkan. Karena ada nau' min anwa'in nifaq. Ada salah satu jenis atau kadar kemunafikan di dalam diri orang itu.
Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu saat melihat orang di dalam sholatnya, dia menundukkan kepalanya. Si tengkuknya ini menunduk, kepalanya menunduk di dalam sholatnya. Maka berkata Umar radhiyallahu an, ya sahibar rukbah irfa rukbatak. Laisal khusu fil riqab. Innamal khusu fil qulub. Wahai pemilik tengkuk, angkat tengkukmu. Karena khusyuk itu bukanlah dalam tengkuk, tapi khusyuk itu hanyalah di dalam hati. Jadi khusyuk ini amalan hati. Ketika Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang jenis-jenis tangisan. Menangis itu ada 10 jenis tangisan. Kita tidak akan membahas seluruh jenis tangisan ini. Tapi salah satu di antara jenis tangisan wathamin, jenis yang ke-8. Tangisan yang ke-8 kan ada tangisan sedih, ada tangisan bahagia, ada tangisan takut. Itu beda-beda loh anunya, apa suhu dari air mata yang keluar. Salah satunya athamin yang ke-8 adalah bukaun nifaq wa huwa an tadma'al ain wal qalbu qasi fayudhiru sahibuhu al khusyu' wa huwa min aqsan nasi qalban, yaitu tangisan orang munafik. Ini yang disebut dengan air mata buaya. Tangisan orang munafik adalah matanya berurai, air matanya keluar, tapi hatinya sangat keras. Orangnya menampakkan kekhusyuan di dalam ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya dikhusyuk-khusyukan. Sampai air matanya pun keluar padahal dia manusia yang hatinya paling keras. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Termasuk kisah Umar bin Khattab tadi pun dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Suatu saat Umar masih tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada orang yang kelihatan khusyuk dan kekhusyuannya nampak pada kedua bahu dan badannya. Kedua bahunya terlihat dari arah belakang. Bagaimana khusyuknya kedua bahu kelihatan berguncang seolah-olah menahan tangisan. Badannya juga begitu, gemetar. Lalu ditegurlah orang itu, ya fulan, al-khusyu' hahuna. Wa asyara ila sadrihi, wahai fulan, khusyu' ini di sini nih. Sambil berisyarat ke dadanya, la hahuna. Bukan di sini, sambil berisyarat ke kedua bahu orang tersebut. Ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Bahkan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha melihat orang-orang yatamawatuna fi misyatihim. Orang itu ketika berjalan lemas, leles, loyo. Kemudian fasa'alat an haula. Ditanya oleh Aisyah tentang mereka. Mereka itu siapa kok jalannya itu kayak begitu, letoy gitu ya. Maka dijawab nusaq ay ubad. Mereka itu nusaq. Nusaq itu isim fa'il dari nusuk. Qul inna sholati wa nusuk. Nusuk itu ibadah. Maknanya ubad. Ubad itu para ahli ibadah.
Mereka itu orang-orang yang ahli ibadah. Salatnya rajin, fardu kalaku, sunnah kalampah. Tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga dilakukan. Ya, saumnya seperti itu. Baca Qur'annya rajin, ahli ibadah, dikenal sebagai ahli ibadah. Terus ketika berjalan mereka lunglai. Melihat itu berkatalah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idza masya asra'a wa idza qala asma' wa idza daraba auja wa idza at'ama ashba' kana huwa an-nasik haqq. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu, kata Aisyah. Ini ketika Aisyah bicara begini Umarnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Dulu Umar bin Khattab apabila berjalan, dia berjalannya cepat. Bila dia berbicara, suaranya keras terdengar oleh banyak orang. Bila dia memukul, pukulannya amat sangat menyakitkan. Dan bila dia memberi makan, memberi makannya sampai orang yang diberi makan itu kenyang. Tapi dia orang yang benar-benar ahli ibadah. Ahli ibadah, efek dari ibadahnya tidak harus terlihat apa tadi? Loyo. Lunglai ketika berjalan atau bersikap menunjukkan kelemahan secara fisik, tidak. Umar orang yang ibadahnya jauh lebih hebat, lebih dahsyat, tapi kalau berjalan cepat, kalau ngomong keras, sekali mukul KO orang. Tapi dia adalah orang yang ahli ibadah. Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi dia berkata, Sami'tu Sufyan, yakni Ats-Tsauri rahimahullah yaqul. Ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum la tazidu at-takhassu ala ma fil qalb. Faqad wadaha at-tariq fattaqullah wajmilu fit talab. Aku mendengar Imam Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Ada dua Sufyan. Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dua-duanya ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Bukan beliau yang menggelari dirinya sendiri, tapi orang-orang yang memberikan gelar itu pada diri. Dan gelar Syekhul Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang menguasai seluruh cabang ulum syar'iyah secara detail. Ya ahli tafsir, kalau ahli tafsir mufassir. Ahli hadis muhaddis. Ahli fiqih disebutnya faqih. Ahli sejarah disebutnya mu'arrikh. Ahli nahwu disebut nahwi atau nuhah. Kalau menguasai semuanya disebut Syekhul Islam. Dan jarang ulama yang diberi gelar dengan sebutan Syekhul Islam. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk yang demikian. Dan ingat, sering saya katakan, zaman baheula ilmu adalah cermin dari apa? Amal. Semua ilmu yang dimiliki dan diajarkan itu diyakini, dijamin, dipastikan itu sudah mutabbak dalam bentuk amalan. Sudah teraplikasi, terwujud dalam bentuk amalan. Itu yang menyebabkan ulama zaman dahulu begitu diagungkan oleh orang-orang yang terkemudian. Karena ilmunya cermin dari amalnya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ya ma'syaral qurra, wahai para qurra. Para qurra itu maknanya para ahli ibadah, para pembaca Al-Quran yang sering mereka baca dalam sholat-sholat mereka. Sholatnya panjang-panjang, disebut dengan qurra. Wahai para ahli qurra, angkat kepala-kepala kalian. Janganlah kalian menampakkan kekhusyuan secara lahir melebihi dari kekhusyuan di dalam hati. Karena jalan begitu gamblang
maka bertakwalah kalian kepada Allah dan indahkan ajmilu fit talab. Indahkan, makna indahkan, benarkan cara kalian di dalam menelusuri jalan ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, fal khashi'u lillah abdun qad khamadat niranu syahwatihi wa sakanat dukhanuha an sadrih fanjalla sadr wa asraqa fihi nurul azamah famatat syahwatun nafs lil khawf wal waqar alladhi husya bihi wa khamadatil jawarih wa tawaqqaral qalb wa atma'anna ila Allahi wa dhikrihi bis sakinah allati nazalat alaihi min rabbih fasara mukhbitan lahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang khusyuk ini termasuk salah satu di antara penjelasan kiat meraih kekhusyuan. Orang yang khusyuk adalah seorang hamba yang telah padam api syahwatnya dan telah tenang gejolak dari asap syahwat tersebut di dalam hatinya. Lalu hatinya pun lapang. Lalu bersinarlah dia dengan cahaya pengagungan. Matilah syahwat dirinya karena takut dan ketenangan yang memenuhi seluruh dadanya. Maka tenang pula seluruh gerakan anggota badannya. Nyaman pula perasaan hatinya. Dan nyaman pula kondisi jiwanya ketika menghadap Allah dan berzikir kepadanya. Karena ketenangan yang Allah turunkan kepada hati orang tersebut. Yang memberikan ketenangan kepada hati seseorang itu adalah Allah. Dan Allah memberikan ketenangan dalam hati itu karena hatinya khusyuk. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketentraman jiwa, ketenangan hati kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Fasara mukhbitan lahu. Lalu jadilah orang yang khusyuk tadi menjadi orang yang mukhbit kepada Allah. Apa itu mukhbit? Masih kata Imam Ibnu Qayyim, wal mukhbitu al-mutmainnu fa innal khabat minal arad matma'anna fastanqa'a fihi al-ma' fakadzalikal qalbul mukhbit qad khasha'a wa atma'anna kal buqatil mutmainnah minal arad allati yajri ilaiha al-ma' fayastaqirru fiha. Orang yang mukhbit adalah orang yang tenang. Karena makna khabat, ada tanah khabat. Maknanya tanah itu datar, sehingga kalau ada air ke sana, air itu tergenang. Dan karena volume air yang kecil, tidak ada riak, apalagi gelombang. Tenang. Tidak ada gerakan dalam diri air tersebut. Demikianlah hati yang mukhbit. Hati itu telah khusyuk. Lalu melahirkan ketenangan seperti tanah datar di atas permukaan bumi yang teraliri oleh air, lalu air pun tergenang di atasnya. Itulah hati yang mukhbit. Dan tanda-tandanya adalah
ayyasjuda baina yaday rabbih ijlalan wa dhullan wa inkisaran baina yadayhi sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqah. Tandanya orang itu akan bersujud di hadapan Allah karena mengagungkan dan memuliakan Allah dan meyakini kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Sujudnya itu dengan disertai bercampurnya dua perasaan tadi. Perasaan bahwa Allah itu amat sangat agung, amat sangat tinggi, amat sangat mulia, sementara dirinya amat sangat rendah dan hina. Dan perasaan inilah yang diaplikasikan dalam bentuk ekspresi tubuh atau bentuk tubuh. Sujud itu kan meletakkan bagian badan yang paling dimuliakan, yaitu wajah dan kepala, di tempat yang terendah. Karena memang hatinya ini merasa dirinya hina dan rendah di hadapan Allah. Sementara Allah itu maha agung dan maha tinggi. Jadi kehusuan hatinya diaplikasikan dalam bentuk badannya pun seperti itu. Direndahkan serendah-rendahnya, lisannya pun mengucapkan ucapan yang maknanya selaras dengan sikap tubuhnya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana. Maha suci engkau, makna maha suci. Allah suci dari kerendahan, dari kehinaan, dari kekurangan. Kita merendah, hina, banyak aib, banyak kurang. Allah mah tidak. Allah suci dari semua itu. Subhana maha suci. Rabbiya, Rabbku al-a'la yang maha tinggi. Kitanya merendah, Allahnya ditinggikan. Itu ketika sujud, dia terus sujud dengan disertai perasaan yang tadi diterangkan, dengan satu sujud yang dia tidak mau mengangkat kepalanya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka efek dari hati yang khusyuk dan hati yang mukhbit, maka anggota badannya dipacu, dimanage, diatur untuk tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah, melaksanakan semua yang diperintahkannya, menjauhi semua yang dilarangnya. Maka mukhbit maknanya secara bahasa sinonim dengan taat, tunduk ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal qalbul mutakabbir, adapun hati yang takabur. Takabur itu bahasa Sundanya gumede. Berasal dari kata kabaro. Kabaro kan besar. Merasa besar disebut takabbaro. Masdarnya atau kata bendanya disebut takabur. Takabbaro ya takabbaru takabburan. Orangnya disebut mutakabbir. Mutakabbir itu merasa gede, padahal dia kecil. Gumede. Gumede itu orang yang merasa dirinya besar padahal kecil. Gumelis, orang yang merasa dirinya gelis padahal goreng patut. Gumasep, yang kasep padahal jelek. Guminter, merasa dirinya pintar padahal bodoh. Takabur itu gumede. Merasa diri besar padahal kecil. Hati yang takabur fa innahu qad ihtazza bi takabburihi wa raba fa huwa kabuqatir rabiyah minal arad la yastaqiru 'alaiha al-ma. Hati yang takabur adalah hati yang berkembang dengan ketakaburannya, merasa dirinya besar, seperti tanah yang keras di atas permukaan bumi, tetapi mudun karena berada di tempat yang atas.
Maka ketika ada air yang mengalir ke sana, tertahan apa tidak? Tidak tergenang. Langsung air itu melorot begitu saja. Sehingga tetaplah dia ini garing dan kering. Seperti itu, makanya berkata para ulama, ini dinukil oleh termasuk oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, la yata'allamul ilma mustahin wa mustakbir. Tidak akan mau belajar ilmu dua jenis manusia, pemalu dan orang yang takabur. Karena karakter orang yang takabur merasa dirinya besar, gak perlu lagi orang lain. Gak perlu lagi terhadap nasihat, informasi, ilmu dari orang lain. Makanya aplikasi dari kata ketakaburan adalah menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Inilah orang-orang yang takabur, tidak akan belajar, tidak akan mau belajar ilmu dua jenis manusia, yaitu pemalu dan orang-orang yang takabur. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat perbedaan yang nyata antara khusyuknya orang-orang yang beriman dan khusyuknya orang-orang yang munafik. Adapun orang-orang yang beriman khusyuknya seperti yang barusan. Munculnya dari hati. Lalu diikutilah kehusuannya oleh anggota badan. Adapun orang-orang munafik, kehusuannya hanya pada anggota badan karena itu hanya kepura-puraan. Adapun hatinya, dia adalah sekeras-keras hati manusia. Wa ammat tamawud wa khusyu'un nifaq. Adapun orang yang tadi bersikap loyo dan orang yang khusyuknya adalah khusyuknya orang-orang munafik. Fahuwa halun inda takallufi iskanul jawarih tasannuan wa mira'atan wa nafsu fil batin syabatun tariyah dhatus syahawati wa iradah fahuwa yakhshaw fil zahir wa hayatul wadi wa asadul ghabah rabitun baina jambaihi yantadirul farisah. Adapun orang yang khusyuk munafik, khusyuknya khusyuk nifak, bersikap loyo, itu adalah keadaan ketika seseorang memaksakan diri mengkhusyukkan anggota badannya hanya sekadar acting. Hanya kepura-puraan dan sandiwara karena ingin dilihat orang, dinilai orang. Adapun kondisi hatinya, kondisi batinnya itu garing, itu keras, berkobar. Di dalamnya api syahwat yang menyala-nyala dan keinginan untuk memiliki dan menguasai dunia. Orang ini khusyuk secara zahir, tapi garing secara batin. Lalu ada ungkapan dalam bahasa Arab, mungkin di kita janggal. Wahayatul wadi wasadul ghabah rabitun baina jambaihi yantadirul farisah. Ini peribahasa untuk orang munafik. Hayatul wadi. Hay itu ular yang ada di lembah. Wasadul ghabah. Asad itu apa? Singa. Asad, Fahad, Haidar, itu singa. Tapi yang terbesar adalah Haidar. Sebagaimana Syekh Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul menyatakan Al-Haidaru fil asad kal malik fin nas. Haidar di kalangan para singa
seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu apa? Rajanya singa, bukan raja singa. Itu baru Haidarnya, belum bapaknya. Huraiyatulah sekali-kalinya. Itu singa, tapi rajanya. Asad, Fahad itu juga sama namanya singa. Raja Fahad. Hayatul Wadi, siapa tadi? Ular di lembah. Atau Asadul Ghabah. Singa padang pasir. Rabitun baina jambaihi. Mendekam. Yantadirul farisah. Dia menunggu lewatnya mangsa. Siap menyergap gitu. Begitu ada mangsa langsung diterkam. Pernah nggak melihat ular? Mungkin dalam kenyataan kita agak susah ya. Begitu melihat ular juga lagi ngaleor. Tapi mungkin di YouTube, di TV kalau umpamanya ular mau mencari mangsa, apalagi ular di padang pasir ngumpet kan? Bagaimana ngumpetnya? Mengubur dirinya. Berkamuflase dengan warna tanah, warna pasir. Yang terlihatan hanya mata tapi tidak jelas. Orang atau mangsanya tidak tahu bahwa itu ular menunggu. Datang aja seekor tikus umpama. Tek ke hadapannya langsung dalam waktu sepersekian detik gewek. Itu tikus langsung digigit. Udah lepaskan aja lagi. Tidak perlu dibelit. Dibelit dibelit. Ya apa? Digulung. Tidak perlu dililit. Cukup digigit sekali, lepaskan. Maka dia hanya akan lari beberapa meter, lalu menggelepar, lalu mati karena pengaruh bisa. Yang melilit itu biasanya ular yang tidak berbisa, ular piton gitu ya. Nah terus si lion tadi, si singa siap. Dalam posisi siap terkam. Begitu ada mangsa lewat langsung diterkam. Itulah gambaran orang munafik. Dalam peribahasa bahasa Arab. Maknanya apa? Maknanya adalah sikapnya ini adalah sikap yang dipersiapkan untuk memancing perhatian, apresiasi dan penilaian orang. Ketika ada kesempatan untuk itu dia berbuat. Langsung secara otomatis di detik itu juga langsung dia melakukan aksinya berupa acting. Itulah orang-orang munafik dan itulah dua jenis kekhusyuan, khusyuk iman dan khusyuk munafik. Nah sekarang sampai pada bagian yang terakhir dari kekhusyuan yaitu apa? Kiat meraih kekhusyuan. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk? Sebenarnya ini bukan poin yang terakhir. Tapi 4 poin terakhir dari kekhusyuan. Sebab setelah kiat meraih kekhusyuan ini ada buah dari kekhusyuan. Ada hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan. Dan kisah-kisah orang-orang yang khusyuk. Adapun kiat meraih kekhusyuan ini ada amat sangat banyak, tetapi yang kita akan jelaskan di dalam kajian kita hanya berapa poin? Hanya 8 poin. Ya begitu banyak. Tapi 8 poin ini 2 kali pertemuan. Adapun poin yang pertama, cara meraih kekhusyuan adalah tanpa ini kita nggak bisa khusyuk. Istihdharu nadharillahi ta'ala ilaiki. Nah ini. Pertama adalah tanamkan sikap muraqabah.
Apa arti muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Menyadari istihdhar itu menghadirkan. Nadharillahi ta'ala ilaik, keyakinan Allah selalu memandang, mengawasi, melihat kepada dirimu. Dan yang disebut dengan sikap muraqabah. Min harakatika wa sakanatika fi salatika wa qiraatika wa qiyamika wa qu'udika. Hadirkan keyakinan Allah selalu mengawasi seluruh gerakanmu, seluruh diammu, di dalam salatmu, di dalam bacaanmu, dalam berdirimu, dudukmu, dan seluruh gerakanmu. Sedangkan khusyuk tidak selalu di dalam sholat. Karena khusyuk itu adalah amalan hati yang tidak nampak, tapi dampaknya terlihat di dalam anggota badan, dalam semua keadaan seorang hamba. Kekhusyuan itu terasa dan harus teramalkan di setiap amalan, di dalam sholat atau di luar sholat. Barulah khusyuk ini berhenti dari diri seseorang, terpisah dari kehidupan seseorang, bila orang tersebut lalai dari pengawasan Allah terhadap dirinya. Begitu muraqabah hilang dari dirinya, saat itu hilang atau berpisahlah kekhusyuan dari diri orang itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-khusyu huwa al-istislam lil hukmain ad-dini syar'i bi'adami mu'aradatihi bi ra'yin aw syahwatin wal qadari bi'adami talaqqihi bitasakhut wal karahiyah wal i'tirad. Khusyuk, kata Imam Ibnu Qayyim ini, adalah sikap pasrah kepada dua jenis hukum Allah. Hukum pertama hukum dini syar'i, hukum agama, hukum syariat. Tunduk patuh. Dengan cara apa? Tidak menentangnya baik dengan ra'yu ataupun dengan syahwat. Karena yang menentang hukum Allah dalam bentuk syariat dan agama ini hanya dua, ra'yu atau syahwat. Kalau syahwat disertai dengan ilmu, itu yang disebut dengan syahwat. Maknanya hukum Allah ini benar, semuanya diyakini kebenarannya. Tapi karena hawa nafsu dia tentang. Larangan diabaikan karena malas. Larangan dijauhi. Larangan. Perintah diabaikan karena malas. Perintah sholat diabaikan karena malas. Tahu itu dosa. Saum diabaikan. Tahu itu dosa. Karena berat. Haji umroh diabaikan karena sayang uang dan capek lagi. Dan seterusnya. Itu karena apa? Syahwat. Termasuk larangan dilanggar. Tahu itu dosa. Tapi dilanggar. Walaupun tahu. Syahwat itu. Kenapa dilanggar walaupun dosa? Sebab menyenangkan. Hampir semua yang dilarang menyenangkan. Jadi itu menentang syariat dengan syahwat. Atau dengan ra'yu. Dengan cara menghakimi syariat dengan akal. Ayat hadis yang tidak masuk akal dia tolak. Kalau ayat tidak mungkin ditolak, akhirnya ditakwil kepada makna yang lain. Kalau hadis sesahih apapun, kalau tidak selaras dengan akalnya ditolak. Dihukumi dhaif. Walaupun para ulama ahli hadis menyatakan menyepakati kesahihannya. Yang seperti ini banyak.
Maka khusyuk adalah istislam, pasrah kepada hukum Allah yang syar'i. Tidak menentangnya baik dengan akal ataupun dengan syahwat. Ini hukum yang pertama. Yang kedua hukum kauni qadari. Hukum Allah yang berupa takdir. Ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam ini termasuk yang Allah tetapkan bagi nasib manusia berupa takdir. Maka pasrah dengan cara tidak menerimanya dengan kekecewaan, dengan kebencian, dengan penentangan, dengan protes. Ya Allah, kenapa nasib saya begini? Padahal saya suka ibadah. Tuh orang yang durhaka kok senang-senang aja. Ada yang begitu kan? Ada. Dia terima dengan keyakinan semua yang Allah takdirkan untuk dirinya itulah yang terbaik. Kenapa umpamanya kita kan sebagai orang tuanya, orang tua nih ngajak jalan-jalan ke mall ke anak kita yang kita sangat cintai, ke supermarket. Apa sih yang diinginkan oleh anak-anak? Biasanya makanan-makanan yang rasanya enak tapi berbahaya karena mengandung zat kimia. Mungkin zat warna, zat pengawet, zat perasa, zat apa lagi? Pokoknya itu yang disukai oleh anak-anak. Snack-snack yang kayak gitu kan enak, gurih ya. Berbahaya enggak? Berbahaya, pemicu kanker, bikin bodoh dan seterusnya. Nah, pas anak-anak mau ngambil itu kita lakukan. Jangan. Si anak keselnya, ada anak belum paham tuh. Lalu suudon ke ayah dan ibunya. Bapak, ibu gak sayang kepada dede. Pengen ini, pengen itu gak boleh. Padahal uangnya setumpuk. Di bank itu masih banyak punya orang. Nah, tapi kok gak dikabulkan? Suudon dia kepada orang tua. Padahal orang tua melarang begitu karena apa? Karena sayang. Untuk menjaga kesehatannya. Menjaga juga sarafnya, otaknya yang bisa terusak oleh makanan-makanan tadi gitu. Pagi-pagi musim hujan ada tukang es. Minta es. Belum makan, belum apa. Dikasih tidak? Tidak dikasihnya bukan karena ingin menyakiti si anak. Tapi karena sayang. Lebih baik si anak nangis, lolongseran, gogoleran, kokoceakan. Kalau nangis berbahaya apa tidak? Tidak, katanya nangis itu obat, ya enggak? Secara psikis, melepaskan seluruh kekesalan. Setelah nangis biasanya plong. Nangis tidak berbahaya, bahkan bermanfaat. Lebih baik nangis daripada mules. Kalau pagi-pagi belum apa-apa sudah makan es umpamanya, ya. Suhu dingin lalu langsung masuk makanan dingin ke tubuh bisa berbahaya, bisa ngedrop. Lalu virus, bakteri lebih aktif lagi. Akhirnya sakit ini, sakit itu. Dan itu lebih berbahaya. Itu manusia ke anaknya, ke orang yang dicintainya. Allah Azza wa Jalla jauh lebih sayang daripada kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Adanya perintah larangan suruhnya bermaksud untuk kebaikan dan kemaslahatan hamba. Maka menyadari hal itu seluruh takdirnya. Ketetapannya yang ditetapkan untuk dirinya pasti untuk kemaslahatan kita. Ya. Oleh karena itu istislam kepada hukum Allah yang kauni qadari dengan cara ridho. Tidak tasakhut. Tidak kecewa, tidak membencinya, tidak menentangnya, tidak mengkritik ketetapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka orang yang khusyuk, karena dia istislam kepada dua jenis hukum Allah, dia akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan ketetapannya. Dan dia ini juga
akan menundukkan hati dan anggota badannya kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini Allah Azza wa Jalla menetapkan yang terbaik untuk dirinya, baik ketetapan syar'i ataupun ketetapan qadari dan kauni untuk dirinya. Ya. Setiap kali kesadaran bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi dan melihat dirinya, lahirnya ataupun batinnya, maka akan semakin bertambahlah kekhusyuannya. Ketika hilang kesadaran bahwa Allah melihatnya, saat itu pulalah hilang pulalah kekhusyuan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Abdullah bin Abi Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan contoh orang yang khusyuk. Kana Ali bin Husain Zainal Abidin. Idza masya la tujawizu yaduhu fakhidaihi. Fala yakhtiru biyadaihi. Wa kana idza qama ila shalah akhadhathu ri'dah faqila lahu malak faqal ma tadruna baina yadayya man aqum wa man unaji. Kata Abdullah bin Abi Sulaiman, Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali anak Husain. Ali Zainal Abidin. Husain anak Ali. Ali anak bapaknya. Siapa bapaknya Ali? Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak. Hasan dan Husain. Husain punya anak. Anaknya dinamai bapaknya, yaitu Ali. Kakek dengan cucu namanya sama-sama Ali. Ali bin Husain Zainal Abidin. Kalau berjalan, maka tangannya ini tidak pernah lepas dari kedua pahanya. Kalau kita kan kata orang Sunda kalau berjalan kepat. Tahu kepat? Jadi diayun dan ayunan tangan dengan langkah kaki gimana? Kebalik ya. Kalau ini nempel di kedua pahanya. Kalau berjalan. Seperti itu. Dan apabila dia berdiri untuk sholat, badannya gemetar. Ditanya, ada apa denganmu? Setiap mau sholat badannya gemetar. Dia menjawab, tahukah kalian di hadapan siapa sekarang aku akan berdiri? Kepada siapa sekarang aku akan bermunajat? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza tawaddaa lis-shalah isfarra launuhu min shiddatil wajl wal haya wal khauf wa istis'aru 'azamatillahi wa nadharu ilaihi fayuqdimu 'ala shalatin yunaji fiha rabbah fayadharu dzalika safratun fi wajhi. Apabila dia berwudu untuk sholat, maka si wajahnya ini pucat karena saking bercampurnya berbagai macam perasaan. Ada takut, ada malu, dan meyakini keagungan Allah Azza wa Jalla dalam dirinya dan pengawasan Allah kepada dirinya. Lalu dia sholat menghadap bermunajat kepada Allah, maka nampak pucat pada warna wajahnya. Itulah Ali Zainal Abidin. Jamaah maju, yang di belakang terutama maju. Akhwat juga di atas tolong maju ya. Dari Abdurrahman bin Hafs Al-Qurashi dia berkata, masih tentang Ali Zainal Abidin. Kana Ali bin Husain idza tawaddaa isfarra
fayaqulu lahu ahluh ma hadzal ladzi ya'taduk fayaqulu tadruna baina yaday man uridu an akum. Kalau Ali bin Husain Zainal Abidin bila berwudu wajahnya pucat. Lalu keluarganya bertanya, kenapa? Ada apa dengan kebiasaanmu? Setiap wudu wajahmu pucat. Dia menjawab, tahukah kalian di hadapan siapa sekarang aku akan berdiri? Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini coba kita perbandingkan dengan orang di dunia ketika akan menghadap seseorang yang sangat dihormati, diagungkan, bahkan bercampur, ditakuti ya, dihormati ya gitu ya. Mungkin di antara antum ada yang pengalaman pernah mau dipanggil wawancara, ya enggak? Wawancara kerja, suruh nunggu di luar. Bagaimana penampilan kita saat itu? Pasti mau pakai pakaian yang paling bagus. Semua yang jelek pinjem ke teman. Ada dasi enggak? Pinjem. Bila perlu nyewa sepatu. Semuanya begitu, ya. Enggak biasa pakai parfum, saat itu mendadak beli parfum. Enggak biasa pakai minyak rambut, saat itu jadi lecir herang, ya, mengkilat. Seperti itu. Nah, masuk ke ruangan, tunggu, ngantri. Deg-degan apa tidak? Deg-degan. Menunggu giliran dipanggil. Ya, sedikit-sedikit lihat jam. Sedikit-sedikit ke WC, karena stres ya enggak. Kemudian si tuur gimana? Edeg. Tahu edeg, digerak-gerakan. Kalau orang lagi duduk menggerak-gerakan tuur, tandanya apa? Stres, tegang gitu. Rata-rata begitu. Pas nama kita dipanggil, fulan, duk. Wah, ya enggak? Itu sudah rapi, tapi digini-gini lagi. Ngaca dulu, ya. Kemudian, oh ini kering. Ada yang begitu. Pas melangkah ke pintu, serasa napak, serasa tidak. Ya enggak? Pas mau ngetok, aduh, pas tok-tok, silakan masuk, duk. Wah, sudah tegangnya luar biasa. Itu baru ke siapa? Ke orang. Orang yang mungkin akan menjadi bos kita, bahkan tak mustahil nanti menjadi anak buah kita kalau kita udah masuk. Ini orang mukmin kepada Allah, sesuatu yang ditakutinya, sesuatu yang cintainya, sesuatu yang diyakini, mengawasi dirinya terus. Bagaimana orang tidak tegang? Inilah yang dirasakan oleh Ali Zainal Abidin. Khalaf bin Ayub ketika sholat ada lalat menclok di wajahnya, itu tidak berani menepis. Dibiarkan. Lalu orang-orang bertanya, kaifa tasfiru ala dzalik? Bagaimana kau bisa tahan? Kalau kita lagi sholat, ada lalat, teng-teng, pasti karena geli atau gimana gitu ya. Geli atau gimana lah. Pasti akan ditepis begitu. Kabur lagi, kadang-kadang dilihat, gimana gitu ya. Celak, pluk, langsung. Tapi ini sabar. Bagaimana kamu bisa sabar menghadapi hal itu? Dia menjawab, balaghani annal fussaq yasbiruna tahta aswati sultan liyaqal fulanun saburun fayaftakhiruna bidzalik fa ana qa'imun baina yaday rabbi afataharraku alidzubabah. Telah sampai berita kepadaku bahwa sungguhnya orang-orang fasik, mungkin pemabuk, mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan yang dihukum dengan dipecut oleh penguasa. Orang-orang fasik mereka sabar ketika dipecut oleh penguasa, tidak menjerit, tidak mengeluh, sekedar ingin dipuji oleh orang bahwa si fulan itu kuat. Lalu mereka bangga dengan hal itu.
Aku sekarang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah aku akan bergerak hanya untuk seekor lalat? Seperti itu. Oleh karena itulah kekhusyuan hati bisa membuat orang sabar di atas penderitaan. Inilah yang pertama untuk bisa khusyuk, muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kiat yang kedua. Ketiga. Keempat dan seterusnya bulan depan. Ya. Baru satu saja dulu, ada 7 poin lagi yang tersiksa. Insya Allah nanti kita akan teruskan di bulan depan. Sekarang kita punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mohon nasihatnya Ustaz terkait virus corona. 1. Sebaiknya bagaimana sikap kita yang benar menghadapi fenomena tersebut? Ya pertama percaya bahwa itu ada. Karena real nyata. Datanya ada, buktinya ada. Kedua, ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua tertulis dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Adanya virus corona ini takdir Allah apa bukan? Ya iyalah, tidak mungkin ada suatu terjadi tanpa takdir Allah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, wajib kita ikhtiar menghindarinya. Cara menghindarinya ikuti petunjuk ahlinya. Petunjuk para ahli kesehatan, pemerintah dalam hal ini. Ya, jadi sering-seringlah cuci tangan, sering-seringlah minum, upayakan sebelum 15 menit, minum kemana-mana, bawa air. Usahakan seminim mungkin kontak dengan orang, apapun bentuknya, salaman, pelukan, cipika-cipiki. Kalau umpamanya membuka pintu, jangan pegang handle pintu sama tangan. Dicempal, tisu, truk. Gitu ya. Kalau lift, mijit liftnya apa? Pakai pulpen aja, cok gitu. Jangan pakai tangan. Sebab virus corona mungkin sudah disentuh oleh orang yang sudah terjangkit ya. Nanti sudah pijit tombol lift, kita pijit lagi kena ke kita. Ya. Kalau eskalator jangan pegang itunya tuh. Nah, ahwat yang bercadar aman tuh. Karena virus itu ukurannya besar, jadi seburuk apapun masker ini masih tersaring. Termasuk oleh cadar yang dikenakan oleh akhwat. Maka akhwat bagus pada bercadar semua di musim corona ini. Setelah musim corona selesai, pakai terus. Oleh corona takut, oleh azab Allah tidak takut. Jadi lakukan ikhtiar agar tidak terkena, ya. Terus jangan khawatir terlalu berlebihan. Karena apa? Kullu ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Semua yang sudah Allah takdirkan akan menimpamu tidak mungkin meleset dari dirimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak mungkin akan terkena pada dirimu. Siapa yang terkena virus corona ini sudah Allah takdirkan. Maka dengan hal ini yakin, selama kita sudah berusaha maksimal, yakinlah bahwa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Kalau tidak ditakdirkan terkena, insya Allah tidak. Apalagi sudah berusaha maksimal.
Tapi kalau ditakdirkan kena, sehebat apapun upaya kita tetap akan kena. Ya. Terus yakini juga kalau bukan takdirnya tidak akan mengenai kita, karena kita dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada 2 malaikat di depan dan di belakang menjaga dia atas perintah Allah. Menjaga dia dari seluruh yang akan memadaratkan dia yang belum ditakdirkan untuknya. Termasuk virus corona, bakteri, virus apapun. Dijaga oleh malaikatnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, kecuali kalau takdir Allah akan menimpa, maka malaikat penjaga menyingkir, kemudian musibah itu menimpa pada diri dia. Makanya, karena semua sudah Allah takdirkan, kekhawatiran tidak perlu berlebih-lebihan. Rasa takut terkena itu ada, ya nggak apa-apa, wajar, normal. Tabi'i, takut yang tabi'i, yang alami, yang manusiawi, ya. Apalagi penyebaran virus corona ini digambarkan begitu amat sangat mudah, hanya menyentuh benda yang pernah disentuh oleh orang yang terkena, kita akan terkena. Nah, kalau bisa pegang gelas ini juga dicempal begini nih. Tadi saya lupa tidak nyempal. Begini. Kalau di sini ada virusnya saya aman. Tapi tadi sudah enggak. Sudah kena aman gitu ya. Ikhtiar ada ya. Ikhtiar ada. Tapi kekhawatiran boleh ada. Makanya diikhtiarkan untuk menjauhi. Tapi tidak terlalu berlebihan ya. Kalau ternyata Allah mentakdirkan kita kena, yakin itu yang terbaik bagi kita. Dengan terkena itu dosa-dosa kita berguguran. Tinggal sabar. Ridha atas takdir Allah, maka pahala kesabaran Allah akan Allah limpahkan kepada kita. Seperti itu. Boleh nggak kita bepergian ke tempat-tempat yang diyakini menjadi pusat menyebarnya wabah? Tidak boleh. Kalau umpamanya ada satu tempat menyebarnya wabah, kita tidak boleh ke sana. Dan kalau kita sudah berada di sana, maka jangan keluar di tempat itu. Agar tidak menyebar kepada yang lain-lain. Mau nasihat apakah wabah corona tuh? Semuanya begitu. Bagaimana sikap kita atas anjuran pemerintah untuk tidak bersalaman, tidak menggunakan karpet di masjid, tidak salat berjamaah. Adapun larangan yang mukhalafah dengan syariah, ya jangan. Maksudnya jangan ditiruti. Nggak boleh salat berjamaah. Tetap aja salat berjamaah. Bukan salat berjamaah atau tidaknya, tapi cara menghindari tersebarnya atau terjangkitnya kita oleh virus corona. Umpamanya dikhawatirkan karpet ini mungkin pernah dipakai sujud orang yang terkena, ya boleh bawalah sajadah dari rumah. Atau umpamanya tempelkan tisu di tempat sujud kita. Boleh pakai kaos tangan, boleh pakai kaos tangan. Salaman pakai kaos tangan. Aman tidak? Aman, ya. Kalau yang larangan-larangan yang seperti jangan Jumatan, nggak boleh, nanti kena. Jumatan lah, insya Allah tidak akan kena. Hanya tempat-tempat keramaian orang jauhi, ya. Kalau tidak terlalu perlu gitu, jangan. Nanti kalau belanja di supermarket, pakailah kaos tangan. Saya nggak bawa. Kaos kaki aja, masukin ke tangan. Yang penting jangan menyentuh, jangan asal sentuh. Karena kita mah gitu, beli enggak, jentuh semuanya gitu. Bahkan ada tamu tuh, saya pernah bawa tamu dari negeri tertentu ke supermarket. Itu roti dan kue yang dibungkus pakai dibukain, dicium, nggak jadi, dicium, nggak jadi. Itu penjaganya marah, harus dibeli itu. Saya bilang, beli itu udah dirusak. Dimakan juga enggak. Enggak mau dia beli. Dia tetap kekeh harus dibeli. Ini
nggak mau. Akhirnya kita. Daripada diteriakin. Ada yang begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Pakailah kaos tangan. Tentang hal ini tanya ke para dokter yang lebih ahli. Bagaimana sikap saya ketika saya berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan? Seringkali ingin maaf buang angin. Ingin maaf buang angin. Maksudnya apa? Oh maaf buang angin menurutnya gitu. Kadang kalau anak tahan suka sakit perut. Tapi kalau anak lepaskan secara tidak sopan, serasa tidak sopan kepada Allah. Bagaimana ya Ustaz? Apa tidak masalah bila saya membuang angin di saat berdoa dan mengangkat tangan? Hukum asal, pertama yang afdol dalam keadaan suci. Apalagi ba'da sholat. Siapa orang yang seusai sholat, lalu dia berzikir berdoa di tempatnya, kana fis sholat. Dia dianggap masih sedang sholat. Maknanya pahala yang Allah akan berikan kepada dia sama dengan pahala yang sholat ya. Hatta yadhhaba au yuhditha. Sampai dia pergi atau berhadas. Kalau sudah berhadas malaikat nggak akan mendoakan lagi orang itu. Itu yang paling afdol. Nah adapun kalau umpamanya ternyata batal, masih boleh berdoa? Masih berboleh doa. Doa tidak diharuskan dalam keadaan suci. Boleh terus. Bisa dikabul? Bisa tetap. Ya. Nah, terus sopan apa tidak kepada Allah? Sopan santun kita kepada Allah jangan diukur dengan sopan santun kepada sesama manusia. Budaya di setiap orang itu beda loh. Coba di kita. Lagi makan ya, terus nyingsring. Ambil tisu gitu. Bubar atunya. Kalau terab, nggak apa-apa di kita. Terab itu apa ya? Sendawa. Tapi kalau itu dilakukan di Eropa, terab itu bubar. Ya. Tapi kalau kita ngambil tisu terus nyingsing di tengah-tengah orang yang lagi makan, cuek mereka. Jadi ketika makan di restoran, di Eropa, di Timur Tengah, lalu umpamanya ada orang yang nyingsing, itu biasa. Sopan apa tidak menurut kita? Tidak ya. Menurut mereka biasa sopan. Ketika lagi di riungan gini kentut, gak masalah. Tapi di ruang gitu, terap mereka bubar, gak sopan itu. Jadi budaya di masing-masing orang berbeda. Makanya budaya suatu tempat tidak bisa diterapkan sopannya kepada Allah itu begini nih. Sopannya kepada Nabi SAW tidak boleh langsung menyebut nama, harus pakai Sayyidina. Karena adat Jawa, adat Sunda yang diterapkan kepada Nabi SAW. Kalau di kita umpamanya ada budak, ABG gitu, kepada Deni gitu, belegugnya. Kalau di daerah Timur Tengah nggak ada, langsung aja nama ya. Nabi SAW ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, belegug. Menurut kita, itu mertuanya loh. Umar, ya Umar. Umar siapanya? Mertua juga tuh ya. Itu budaya di sana, beda dengan budaya di sini. Jangan sampai budaya dimasukkan ke dalam syariat. Kalau menyebut nama Nabi tanpa Sayyidina itu su'ul adab. Menurut siapa? Menurut budaya dia, ya enggak? Kita lihat apakah para sahabat seperti itu kepada Nabi SAW pakai Sayyidina, ya Sayyidina Rasulillah, tidak. Langsung saja ya Rasulullah. Ya, itu syariat. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak dianggap su'ul adab kalau ketika kita melakukan doa lalu buang angin, tidak. Selama ibadah itu tidak disyaratkan harus suci. Kecuali kalau sholat buang angin ya harus keluar. Ya, tidak boleh lanjut. Seperti itu. Terlebih kalau ditahan menimbulkan madarat.
jadi mules gitu ya. Jadi sakit perut, jadi tidak enak, maka silakan keluarkan dan teruskan doa. Tolong bantu doa Ustadz, ana sekarang sering sakit di dada ana. Bila cemas, semoga Allah menghilangkan rasa sakit. Coba periksa ke dokter, jangan-jangan jantung. Jangan-jangan, ya tidak selalu. Coba periksa. Semoga Allah menyembuhkan ya. La ba'sa tahur insyaallah. Jika dalam sholat kita tidak boleh berjalan tergesa-gesa. Mau tergesa-gesa, mau santai nggak boleh kalau lagi sholat. Jika dalam sholat, tuh lihat, kita tidak boleh berjalan tergesa-gesa. Ini mah jika dalam sholat, bukan mau sholat. Mungkin maksudnya itu ya. Bila sudah qomat, bagaimana bila mendatangi majelis ilmu bila terlambat? Bolehkah rusuh karena takut kehilangan? Boleh. Kaidah ketetapan untuk sholat berbeda dengan untuk majelis ilmu atau kepentingan lain ya. Umpamanya untuk sholat aja nggak boleh tergesa-gesa. Sekarang dari kamar kita ke dapur ada beberapa meter gitu, kelihatan gosong. Kedengaran, oh iya lupa lagi masak daging atau mie gitu. Gosong, santai. Untuk sholat aja santai. Ya, jangan keburu meledak, lari saja kalau begitu mah ya. Lari. Jadi boleh tergesa-gesa untuk mendatangi majelis ilmu apabila sudah terlambat. Pada saat mau berangkat ke majelis ilmu, saya melihat orang tua butuh bantuan dalam pekerjaannya. Manakah yang lebih utama, menuntut ilmu atau berbakti kepada orang tua? Saya melihat orang tua butuh bantuan. Membantu menyenangkan orang tua hukumnya wajib. Adapun hadir ke majelis ilmu sunnah. Dan majelis ilmu bisa kapan saja ya. Tapi coba disiasati. Kalau tahu mau ngaji, bantu orang tua jauh sebelum itu. Kalau kajian umpamanya jam 8:30, berangkat dari rumah jam 8. Ya, coba sejak sebelum subuh kita bangun, kita sholat, kita bantu orang tua. Jauh sebelum berangkat udah beres. Jangan sampai mau kajian pada subuh tidur lagi. Jam 7:30 atau jam 8 bangun mau mandi, cucian numpuk. Ya, kemudian ibu kita masih sedang sibuk masak. Gak bisa menghandle semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ya gak boleh kita seperti itu. Bantu dulu orang tua. Membantu orang tua, birrul walidain hukumnya wajib. Ngaji bisa kapan saja. Tapi membantu orang tua bisa kapan saja. Tapi momen itu adalah momen yang sangat penting. Yang apabila kita pergi begitu saja, ibu kita sampai mengelus dada ini anak. Gak melihat kondisi ibu yang lagi repot. Melarang tidak berani. Takut disebut durhaka menghalangi orang mau ngaji. Ya. Akhirnya hanya mengelus dada. Hanya dalam hati ngedumel, dosa kita. Disiasati sebelumnya. Ya, kalau mau ngaji, bantu dulu orang tua. Dan mau ngaji mau tidak, bantu orang tua itu jadikan kebiasaan. Ya, terus. Tapi pas mau ngaji, harus lebih diantisipasi sebelumnya. Mohon nasihat, apakah wabah corona dewe yang menyebar saat ini juga merupakan ketentuan yang baik dari Allah untuk orang-orang muslim? Ketentuannya baik, tidak ada ketentuan yang buruk. Jadi takdir ada dua jenis. Ada mencakup dua hal takdir itu. Pertama al-qadar, yang kedua al-maqdur.
Al-qadarnya ketetapan Allah. Al-maqdur arti adalah kejadian karena ketetapan Allah tersebut. Al-qadar seluruhnya baik, tidak ada ketetapan Allah yang buruk. Tapi al-maqdur, peristiwa yang Allah takdirkan, ada yang buruk karena dianggap membuat manusia yang menerimanya menderita. Seperti musibah, seperti kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kecelakaan, dimaki orang, dirampok orang. Buruk menurut kacamata orang yang mengalaminya. Dan karena itulah maka Rasul SAW menyatakan ada takdir yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah baik yang baik ataupun yang buruk. Maksud takdir Allah yang buruk itu makdurnya. Makdur itu peristiwa yang teralami oleh seseorang karena takdir Allah. Sama dengan begini, saya sering berikan ilustrasi ya. Seorang pasien ke dokter. Ketika berupaya menyembuhkan pasien ini, dokter menetapkan takdir dari dia, yaitu apa? Harus disuntik. Suntik itu takdir dokter kepada dia, maksudnya ketetapan dokter untuk si pasien. Menetapkan ketetapan harus disuntik. Ketetapan menyuntiknya baik apa buruk? Baik, untuk kesembuhan dia. Tapi suntikannya baik apa buruk? Buruk, karena sakit. Secara fisik sakit, secara psikis tegang. Dalam benak setiap orang yang disuntik macam-macam tuh muncul pikiran. Jangan-jangan salah nyuntik. Jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan nanti nancepnya ke tulang. Jangan-jangan jarumnya patah. Ada pikiran itu? Ada, walaupun udah puluhan kali suntik selalu ada. Tegang gitu ya. Saya sebelum umroh kemarin harus suntik meningitis gitu ya. Ke sana ngantri orang. Ada orang gagah itu abri. Tegangnya luar biasa. Pak, disuntik itu sakit enggak ya Pak? Ke semua orang nanya begitu. Walaupun sudah tahu jawabannya. Padahal tegak dia. Keker gitu. Sampai begini terus. Pakai seragam itu. Fobi atau apa gitu ya. Nah, si dokter entah minimal petugasnya lah. Faham dia, ngerti gitu. Diajak ngobrol. Ini hanya dilus-lus gini Pak, sakit enggak Pak? Ya enggak, dilus-lus begini mah. Terus diajak ngobrol jos gitu. Jadi Bapak mau suntik enggak? Perlu udah itu. Ya gimana lagi lah, ayo suntik. Enggak Pak, udah pulang aja. Enggak, kalau enggak disuntik saya padahal sudah suntik. Memang suntiknya itu enggak terasa gitu ya. Kan setelahnya pegal. Udah Pak, udah kapan? Barusan waktu kita ngobrol tuh. Jadi begitu. Jadi suntikannya buruk. Karena apa? Sakit. Disertai psikis juga tadi, khawatir. Tapi ketetapan dokter untuk menyuntik itu bagus. Kalau tidak disuntik bisa sembuh, bisa, tapi lebih lambat. Karena reaksi obat yang diminum kan berbeda dengan yang disuntikan kan. Nah itu contohnya ya. Keputusan dokternya bagus. Suntikan karena keputusan dokternya itu buruk karena sakit. Ya, tapi efek dari keputusan dan baik dari takdir maupun makdurnya bagus ke si pasien. Itu salah satu contoh atau ilustrasi. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi musibah takdirnya, ketetapan Allahnya baik. Tapi makdurnya kadang-kadang buruk. Ya, seperti musibah. Ada makdur yang bagus ada. Seperti ditakdirkan kaya, ditakdirkan bahagia, itu jelas itu. Nggak perlu dinasihati kamu sabar ya, ditakdirkan menjadi orang kaya. Itu mah nggak perlu dinasihati lah ya. Nah, dinasihati sabar mah untuk takdir yang buruk ya. Maksudnya makdurnya, sesuatu yang ditakdirkannya buruk untuk dia.
Corona ini makdur yang baik apa yang buruk? Tentu saja yang buruk ya, karena membuat orang menderita. Bagi seorang muslim, takdir baik yang baik atau yang buruk, semuanya itu lebih menguntungkan. Karena jauh lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kerugiannya hanya satu, menderita, hanya itu. Tapi penderitaan itu pun melahirkan keuntungan. Dari penderitaan itu lahir pahala. Banyaknya pahala berbanding lurus dengan kadar penderitaan. Makin menderita makin banyak pahala. Al-ajru alal qadril masyaqqah. Bahwa pahala didasarkan pada kadar penderitaan. Terus dosa gugur. Yang banyaknya gugurnya dosa sebanding dengan kadar penderitaan. Makin menderita makin banyak dosa yang gugur. Meyakini akan hal itu seorang muslim pasti ridho dengan takdir yang buruk tadi ya. Adapun orang-orang yang tidak demikian, maka kadang-kadang atau seringkali musibah takdir buruk itu membuat dia lebih jauh dari Allah. Begitu dikasih musibah, lari ke dukun. Dikasih musibah, lari kepada kemaksiatan. Lari ke narkoba, lari ke hiburan-hiburan yang berupa kemaksiatan untuk menghilangkan masalah yang sedang dialami. Itu lebih buruk bagi dia ya. Antisipasi yang salah menyebabkan dia terjerumus ke dalam hal yang jauh lebih buruk. Terakhir, adakah doa dan amalan sebelum sholat subadah khusyuk? Ada nanti. Bulan depan kita bahas, kan belum? Bagaimana dengan tradisi di Indonesia bahwa kita yang muda harus menghormati yang lebih tua? Ini juga syariat. Ya, syariat menyatakan bahwa kita harus menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Dengan merendahkan diri di hadapannya. Kalau dengan membungkukkan badan, walaupun itu tradisi, jangan. Kalau umpama kita lewat di hadapan orang tua di Sunda, di Jawa, berbeda dengan di Sumatera ya. Ketika lewat harus gimana? Membungkuk. Maka membungkuknya jangan. Walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka menyembah. Membungkuk disebut khudu. Kalau khudunya terlalu rendah disebutnya sujud. Al-khudu was sujud naw' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah. Baik khudu maupun sujud. Itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Siapa yang khudu dan sujud kepada selain Allah dalam rangka ibadah, maka musyrik. Siapa yang khudu dan sujud kepada sesama makhluk dalam rangka menghormat, tidak dengan niat ibadah, maka dia maksiat. Karena tidak boleh menghormat dengan cara seperti itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Andai aku berhak memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh maka Nabi tidak memerintahkan. Adapun zaman baheula boleh menghormat dengan cara sujud seperti Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya, Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam rangka menghormat. Saat itu boleh. Adapun di syariat Nabi SAW tidak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat. Siapa yang sujud atau ruku, khudu. Ya, ruku adalah khudu. Kepada selain Allah dalam rangka ibadah, maka musyrik. Kalau dalam rangka menghormat, maka maksiat. Maka lewatlah di hadapan orang tua dengan tetap punten permisi tanpa harus
tunduk tanpa harus ruku apa sujud atau khudu ya. Punten ngiringa langkung gitu, nggak perlu sambil dongkok ya. Dan itu hanya ada di Jawa, kayak kalau nggak salah di Sumatera, di Sulawesi, nggak ada ya. Ada yang dari luar Jawa di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi saya ada cerita orang kawan saya, orang Sunda, orang Bandung, nikah ke orang Sumatera. Begitu di sana, ini entah Denny mengalami apa tidak. Tapi bukan Denny yang saya maksud. Ke orang Sumatera. Dia cerita, ketika saya di sana, diketawain. Coba lihat. Ketika dia lewat, coba lihat. Pasti bungkuk. Bener aja, ketawa semuanya. Jadi ketika lewat, ke hadapan punten, sambil permisi gitu kan. Bahkan kalau dalam riungan ada makanan segala lewat itu betul-betul menyamai ruku ya enggak? Bungkuknya itu, ruku begitu. Nah seperti itu. Itu diketawain. Sebab itu bukan menjadi tradisi mereka ya. Nah jadi kalau kita orang Sunda atau orang Jawa lewat ke hadapan orang tua. Bagaimana caranya agar tidak melanggar syariat. Tapi juga tidak dianggap su'ul adab. Tidak dianggap belegug. Tetaplah permisi, punten ngiringa langkung tanpa harus bungkuk. Ya. Puntennya tetap, permisinya tetap. Ya, kalau ternyata mereka ini kayak jerapah gitu ya, biarkan sementara sekali dua kali begitu lama-lama mereka tahu bahwa kita begini karena syariat. Akhirnya mereka juga insya Allah mengikuti ya. Cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Ramadan nanti ya? Oh, belum ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.